secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. Kedua, membebaskan terdakwa karena itu dari dakwaan primer. Ketiga, menyatakan terdakwa Dr. Insinyur Haji Said Hussein MSI telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidiar. Dijatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada diri terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus menjalani pidana penjara selama 8 bulan dan hitungan 80 hari sesuai dengan Undang-Undang Penyesuaian Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Kemudian terdakwa karena di dalam ketentuannya itu juga disebutkan tentang B ya, meskipun itu sudah disita tetap disebutkan di dalam di dalam nama dijatuhkan pidana tambahan berupa 219 juta 220 ribu yang memberikan barang bukti yang disita dari sisi terdakwa jumlah 219 juta 230 ribu rupiah dengan kepada terdakwa tidak dibebani dengan uang pengadilan ya, atau dengan kata lain nihil ya. Kemudian diperintahkan masa penangkapan dan penahanan yang berjalan oleh terdakwa sebelumnya dari pidana terduga, memerintahkan terdakwa surat tahanan SPMSI tidak terbukti bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. Yang kedua, membebaskan terdakwa dari dakwaan primer. Ketiga, menyatakan terdakwa semua SPMSI secara setelah terbukti secara sah dan bersama melakukan korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidiar. Dan keempat, menyatakan terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda 200 juta rupiah sementara tidak bayar maka adalah sudah pidana penjara selama 8 hari. Kemudian uang menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa senilai 219 juta 450 rupiah yang dikurangkan dari 2 kali setoran. Pertama adalah senilai 100 juta rupiah dan yang kedua adalah senilai 119 juta 450 rupiah sehingga terdakwa tidak dibebani kewajiban membayar uang pengadilan dan tidak ada subsidi dari uang pengadilan ya. Kemudian seluruh masa penangkapan dan penahanan dilakukan seluruhnya dari pidana jatuhkan menetapkan terhadap ditahan barang bukti pada dirinya sama. Kemudian terdakwa dibebani untuk membayar hukum dari perkara selanjutnya sidang tidak akan selesai. Ya Pak, terkait putusan hari ini tanggapan dari pihak terdakwa Pak. Ya terdakwa, kalau kami penasihat hukum masih pikir-pikir. Kami masih pikir-pikir karena kami belum menerima putusan itu. Tetapi dari sekilas yang dibacakan tadi, ya mungkin kita akan melakukan upaya hukum. Cuman karena kita kan tidak dibacakan seluruhnya, tapi yang menjadi garis bawah apa ini yang kami perhatian tadi bahwa yaitu seperti kami jelaskan. Kalau terdakwa Zairin ini didakwa melakukan pencairan, ya, pencairan dana debon 100 miliar, itu dakwaan. Kemudian didakwa lagi melakukan pembagian uang 100 miliar, itu dalam dakwaan ya. Nah, faktanya itu Zairin itu orang tidak punya kompeten mencairkan dana. Karena Zairin itu bukan OPD, itu. Jadi situ akan bertentangan dengan kami. Ya, kedua, terdakwa didakwa
apa itu membagi-bagi dana 100 miliar. Terdakwa tidak punya apa kapasitas, tidak punya otoritas, karena dia di luar OPD. Yang bisa membagi itu hanya orang dalam satuan kerja. Dalam hal ini, kalau kita lihat fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan apa itu posit yang dikeluarkan oleh Sekda, berdasarkan yang diajukan oleh Kelanstat, yang diajukan oleh Kadispora. Kalau terdakwa kami Zairin itu tidak punya kapasitas membagi, gitu ya. Nah, itu dakwaannya. Maka kami kemungkinan, karena kami belum menerima utuh, kami akan melihat putusan itu di dalam berpadu. Itulah untuk sementara kami belum bisa menyatakan. Tapi intinya kalau bertentangan dengan itu tadi, kami akan upaya hukum. Ya. Ada lain? Kawan-kawan mau tanyakan? Kemudian apalagi yang mau ditanyakan? Kalau UP Pak. UP. UP-nya hilang. Nah, UP-nya itu berarti dakwaan itu tidak terbukti karena tidak ada uang pengganti, tidak ada kerugian di situ. Kalau tidak ada kerugian, itu hal penting dalam perkara korupsi, berarti tidak terbukti korupsi. Karena harus ada kerugian negara. Unsur korupsi itu harus ada kerugian negara, unsur esensialnya di situ. Tanpa kerugian negara yang dikatakan tadi oleh majelis yang dalam persidangan tadi yang menyatakan tidak ada uang pengganti, tidak ada kerugian. Menurut hakim tidak ada kerugian. Nah, kalau tidak ada kerugian, ya tidak ada korupsi. Ya, tidak ada korupsi itu. Logikanya begitu. Yang dikembalikan 200 juta sekian itu kan Itu gaji. honor, itu honor, Pak. Bukan itu kerugian negara. honornya terdakwa yang dia terima selama ini. Itu hasil kerjanya sebagai kepala itu, sekretariat itu, kepala pelaksana itu. Dan bukan cuma dia, banyak itu menerima honor itu. Nah, jadi itu ya terbukti bahwa tidak ada memperkaya diri, atau diri dia sendiri ataupun diri orang lain. Dengan tidak ada memperkaya diri, ya tidak terpenuhi unsur korupsinya di situ. Ya, tapi itu sementara dulu. Nanti kita kaji setelah melihat putusan lengkap. Jadi selama ini kan kita ketahui ketika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka dakwaan itu tidak terbukti. Nah, sebagaimana kita dengar bersama tadi, jadi kerugian negara ini tidak ada dalam perkara ini. Tidak ada uang negara yang hilang. Hanya ada pelanggaran-pelanggaran administratif saja. Nah, yang juga itu mungkin bukan pelanggaran yang terlalu berat. Intinya, esensinya, tidak ada kerugian negara di sini. Dan tidak ada perbuatan yang melawan hukum. Nah, jadi mungkin setelah ini selaku upaya hukum, selaku penasihat hukum, kami akan pikir-pikir, karena esensi daripada perkara pidana ini sendiri adalah kerugian negara ya, terhadap perkara korupsi ini ya. Sekarang kita sudah dengar bersama, tidak ada uang negara yang hilang.